Di sini Mamang akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Wild Ranker. Di awal video, diperlihatkan di sebuah dunia, yang titik ukur derajatnya berdasarkan peringkat atau ranking. Di mana setiap kemampuan memiliki rank tertingginya, misalkan kepintaran, kekuatan, koneksi, kekayaan dan kependudukan. Lalu di sini diperlihatkan seorang pemuda pengelana, yang bernama Lau berusia 16 tahun. Dia mengawali petualangan pertamanya di desa Tuli. Aktivitas Lau hanya sebagai buruh serabutan, yang membantu setiap penduduk desa, dengan mengerjakan pekerjaan kasar. Setelah Lau selesai memotong kayu, tidak lama kemudian ada seorang pria yang meminta bantuan Lau untuk menggarap lahan. Namun tiba-tiba seorang perempuan galak menendangnya sambil berteriak keras. Perempuan itu bernama Yuna, dia melarang bapak tersebut menyuruh Lau untuk melakukan semua pekerjaannya. Dikarenakan Lau yang sering melamun, disangka orang tersebut dia sedang menganggur, makanya dia menyuruh Lau membantunya. Namun di sini Yuna semakin marah, bahkan Lau pun terkena imbasnya, karena Lau yang selalu mengiyakan apapun yang orang lain suruh. Yuna khawatir Lau akan dimanfaatkan sebagai alat di sana. Namun mau gimana lagi, memang kepribadian Lau yang baik hati, suka menolong orang lain. Tiba-tiba di sini Yuna teringat sesuatu, dia berbisik kepada Lau apakah mau ikut bersamanya ke kota. Namun obrolan mereka didengar oleh seorang nenek tua, yang langsung melarang mereka berdua, untuk pergi dari desa. Si nenek memarahi Yuna, karena Yuna ingin mengabaikan aturan, bahwa penduduk desa Tuli dilarang keluar kota. Si nenek pun menyuruh para bawahannya, untuk mengurung Yuna agar tidak berbuat ulah, dan Lau hanya memperhatikan saja mereka dari kejauhan. Lalu tidak lama kemudian, pria gemuk di samping Lau meminta bantuannya untuk menimba air nanti. Lau pun menyanggupi permintaan tersebut. Yuna yang berontak tidak mau dikurung, dan di desa Tuli pun hanya ada dua anak muda, yang seumuran yaitu Yuna dan Lau. Sifat mereka yang bertolak belakang, di mana Lau yang kalem dan penurut, sedangkan Yuna yang sangat barbar. Diceritakan latar belakang Lau adalah anak yatim piatu, dan Lau dirawat oleh semua penduduk yang ada di desa Tuli. Maka dari itu Lau tidak pernah menolak apapun, yang mereka minta bantuannya kepada Lau. Lau sangat mencintai semua warga desa Tuli, dan bahkan bapak gendut sampai menangis meminta Lau untuk tinggal bersamanya. Namun Lau menolak hal itu, karena dia memiliki rumah peninggalan dari almarhum orang tuanya. Yang terpenting bagi Lau adalah orang-orang di desanya. Dia tidak peduli dengan apapun yang berada di luar desa. Pindah ke Yuna yang dikurung oleh nenek tua, dia masih berteriak-teriak meminta untuk dikeluarkan. Yuna penasaran dan bertanya, mengapa tidak diperbolehkan keluar dari desa Tuli. Sedangkan dunia sangatlah luas, Yuna ingin tahu berbagai hal yang belum dia ketahui selama ini. Si nenek menjelaskan, bahwa kita adalah makhluk yang sangat dibenci seseorang. Yuna yang penasaran, menanyakan siapa orang yang membenci mereka. Namun si nenek tidak memberitahukan secara detailnya, dan Yuna hanya cukup tahu saja soal itu. Pindah ke situasi Lau yang sedang menimba air, singkat cerita Lau sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba saja ada yang melempari Lau dengan kerikil, dan ternyata itu adalah Yuna, yang telah kabur dari kurungan si nenek. Yuna pun memanggil Lau, lalu mereka berjalan-jalan sambil mengobrol. Di sini Yuna mengajak Lau untuk mengikutinya, dan mereka menuju sebuah lorong kecil di balik semak-semak. Lau sedikit ragu untuk melanjutkan kemauan Yuna, namun Yuna di sini meyakinkan, bahwa mereka pergi hanya sebentar saja. Dan Yuna ingin menunjukkan pemandangan yang indah untuk Lau. Akhirnya Lau pun tampak tertarik, dan mereka pun mulai pergi keluar desa. Sepanjang perjalanan, mereka dikelilingi pepohonan yang lebat dan rimbun, sampai di ujung hutan terlihat cahaya yang menyilaukan. Mereka pun bergegas setelah melihat cahaya tersebut. Setelah sampai di ujung hutan, terlihat pemandangan yang membentang luas, dengan nuansa alam yang hijau subur. Lau sampai tertegun melihat luasnya dunia, yang tidak pernah ia lihat selama hidupnya. Lau tersenyum bahagia, dan Yuna memperhatikan ekspresi Lau dengan seksama. Lalu tiba-tiba Yuna mengeluarkan buku tentang aturan dunia, yang dia dapatkan dari seorang pedagang. Dijelaskan dunia luar selain desa Tuli, memiliki sistem yang disebut peringkat. Berbagai profesi seperti yang di awal video Mamang terangkan, mereka membuat peringkat ke dalam segala hal di dunia ini. Dan semuanya saling bersaing untuk menjadi yang tertinggi. Yuna membandingkan bahwa aturan di luar sana, tidak seperti aturan di desanya, yang menurutnya sangat membosankan. Dan Yuna bercita-cita ingin menjadi ranker petualang, yang nantinya akan dihormati oleh semua orang. Tiba-tiba saja Lau nyeletuk, tapi ada aturan kita tidak boleh meninggalkan desa. Perkataan Lau membuat impian Yuna sirna dan ia langsung kesal. Namun Yuna tidak akan memperdulikan aturan desa, dan Yuna mengajak Lau untuk mengikutinya berpetualang.
Yuna mencoba membujuk agar Lau menyetujui ajakannya. Yuna teringat kejadian saat di masa kecilnya, dia pernah diserang oleh burung raksasa, namun Lau datang menolong Yuna, dengan membawa balok kayu, bahkan Lau pun memancarkan aura hijau yang tanpa dirinya sadari, tapi Yuna melihat aura tersebut. Dan kejadian itu menjadi motivasi bagi Yuna, yang ingin menjadi rengker petualang. Setelah Lau mengalami hal itu, Yuna sering melihat Lau melamun, namun bagi Yuna tetap, bahwa Lau jauh lebih kuat daripada semuanya. Lalu Yuna mengatakan, bahwa Lau akan lebih bersinar lagi, jika mau ikut pergi keluar bersamanya. Jadi ayo berpetualang bersama ke seluruh dunia. Mendengar perkataan Yuna, mata Lau berbinar-binar, dan membayangkan saat berpetualang bersamanya. Namun tiba-tiba ekspresi Lau kembali murung, dia meminta maaf kepada Yuna, karena Lau tidak bisa pergi dari desa, dia sudah sangat mencintai desa dan para warga di sana. Seketika Yuna pun langsung ngomel, dan memukuli kepala Lau, lalu Yuna pergi dengan membawa kekesalannya, meninggalkan Lau sendiri. Lau masih menunggu Yuna kembali di tempat yang sama, sampai hari pun mulai senja, dan Yuna belum juga pulang. Lau pun untuk pergi ke desa Tuli duluan, namun baru dia berdiri, Lau menoleh ke atas langit dan dia melihat ada sebuah pulau terbang, yang semakin lama semakin mendekatinya. Tiba-tiba saja pulau itu diselimuti aura biru, tidak lama kemudian, pulau terbang tersebut langsung menghantam daratan dengan aura yang sangat kuat, sampai angin berhembus kencang dan menimbulkan gelombang besar. Lau sangat terkejut, setelah melihat fenomena aneh yang pertama kali dia lihat, lalu Lau teringat sesuatu, bahwa pulau terbang itu mengarahkan sinar lasernya ke arah desa Tuli. Lau langsung berlari dengan terburu-buru, dia sangat mengkhawatirkan semua penduduk desanya. Dan sampainya Lau di ujung hutan, Lau langsung sangat terkejut, tubuhnya kaku terdiam mematung, setelah melihat desanya telah lenyap rata dengan tanah. Sementara Lau terdiam sejenak, dia memperhatikan area sekitar yang telah lenyap, menjadi lubang besar seperti kolam kering. Lau pun turun sambil berteriak, dia memanggil-manggil semua penduduk desa yang dia kenal, namun tidak ada satupun yang menjawab. Lalu Lau menangis mengingat kenangan, saat bersama para penduduk yang selalu baik terhadapnya. Yang jadi misteri saat ini adalah, keberadaan Yuna, entah dia kembali ke desa, atau pergi ke luar kota. Di tengah Lau bersujud menahan kesedihan seorang diri, tidak lama kemudian ada seorang pria yang tidak dikenal, melihat Lau yang masih hidup di sana. Pria tersebut pun turun dan berkata, apa kau korban yang selamat dari desa Tuli? Lau pun mengangguk, dan pria itu merasa iba atas bencana yang menimpa desa Lau. Lalu pria itu berkata, agar Lau jangan khawatir, karena pulau terbangnya telah pergi. Lalu Lau bertanya kepada pria asing tersebut, sambil menangis deras. Katakan padaku, apa yang terjadi pada desa, dan pada orang-orang di sini? Apa yang terjadi, dan benda apa itu? Pria tersebut tidak bisa menjawab apa-apa, dia hanya menggertakkan giginya, lalu memberikan selembar kertas kepada Lau, dan menyuruh Lau untuk melupakan desanya karena telah lenyap. Lalu Lau harus pergi ke sebuah alamat yang tertulis di kertas tersebut. Di sini Lau semakin marah dan berteriak sangat keras, namun orang itu pun meneriaki Lau, dia mengatakan bahwa semua desa telah menghilang, dan ini bukanlah dunia di mana anak seumuranmu untuk ikut campur. Lau pun terdiam, lanjut orang itu mengatakan, lupakan semua yang telah terjadi, hanya itulah yang bisa kau lakukan. Lalu pria tersebut beranjak pergi, namun dalam hati dia bergumam, aku mohon jangan mencoba kau untuk mencari tahunya, kau tidak perlu untuk dikorbankan juga. Lau terdiam menunduk, dengan penuh perasaan yang sangat marah, dan ingin mengamuk. Teringat setiap perkataan yang disampaikan oleh Yuna sebelumnya, dan tiba-tiba saja, Lau berteriak sekencang-kencangnya, dengan pancaran aura yang sangat besar dan pekat, menyelimuti tubuhnya. Orang itu pun menoleh, dan betapa terkejutnya dia, setelah melihat kemurkaan Lau yang sambil berteriak mengatakan, bagaimana mungkin aku melupakannya? Aku akan pergi ke pulau itu, dan aku akan membawa kembali semua orang. Lau membayangkan masa lalunya yang kelam, orang tuanya meninggal akibat insiden longsor yang menimpa mereka. Lau menjadi anak sebatang kara, dia hidup sendirian. Dan di saat Lau dalam situasi yang begitu sulit, ada banyak orang yang mau merangkulnya, dengan memperlakukan Lau seperti anaknya sendiri. Mereka adalah penduduk desa Tuli, yang menjadi keluarga baru Lau, namun kini mereka telah lenyap oleh sebuah pulau terbang. Semakin dalam Lau mengingat masa lalunya, setiap kepingan bayang-bayang Yuna, dan semua orang dari desa Tuli terlintas dalam benaknya, maka semakin besar juga lonjakan prana yang tak terkendali, terus terpancar dari tubuh Lau. Sambil menangis Lau terus berteriak mengatakan, aku akan pergi ke pulau itu dan akan membawa semua orang kembali. Diperkenalkan pria ini bernama Adol, dia sangat terkejut melihat jumlah prana yang terpancar dari tubuh Lau.
Bahkan area sekitar sampai terdistorsi oleh tekanan yang sangat berat mengintimidasi. Dengan penuh amarah Lau menatap tajam Adol. Lalu di sini dijelaskan, prana itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang, tapi hanya sedikit yang menyadarinya. Namun hanya orang-orang yang berbakat saja, yang dapat mengendalikan prananya sesuka hati. Biasanya prana tidak berwarna dan transparan, tapi orang-orang dengan prana yang kuat saja, yang bisa membuatnya terlihat. Dan rumor mengatakan, ada beberapa ras saja, yang konon katanya memiliki prana spesial, dan berkemungkinan Lau adalah salah satunya. Di sini Adol memperhatikan Lau dengan menatap tajam, lalu dia memikirkan tentang bagaimana cara, agar Lau mendapatkan perlindungannya, namun dalam beberapa tahun Lau pasti bisa melarikan diri. Maka dari itu, Adol pun melemparkan sebilah pedang yang menancap di hadapan Lau, lalu Adol menyuruh Lau untuk mengambil pedang itu, jika memang Lau masih bersikeras ingin pergi ke pulau terbang. Lalu Adol mengeluarkan Pranaya juga, yang berwarna merah pekat, dan Adol mengatakan, jika Lau berpotensi maka Adol akan melatihnya selama beberapa tahun. Dengan tatapan yang penuh tekad yang kuat, Lau pun langsung mencabut pedang di hadapannya, dan Adol pun sudah memperlihatkan Prana yang berkobar, dia bersiap melawan Lau dengan duel pedang. Di sini Adol meminta Lau untuk menyerangnya dengan niat membantai. Sesaat kedua belah pihak saling menatap tajam, dengan masing-masing memancarkan aura intimidasi yang kuat. Tiba-tiba saja Lau langsung menerjang dan mengayunkan pedangnya, Adol pun dengan mudah menahan tebasan dari Lau. Meski Adol melihat Lau yang dengan jelas awam, dalam menggunakan pedang, tetapi, setiap tebasannya, Adol merasakan tekanan yang sangat berat untuk ia tahan. Dan yang terpenting, poin yang Adol dapatkan dari pertarungan dengan Lau, sirkulasi prananya yang bergelombang itu sangat luar biasa. Adol sedikit kewalahan menangkis setiap serangan dari Lau, bahkan pedang yang digunakannya pun mulai retak. Lau terus meningkatkan tekanan Pranaya sambil berteriak keras, sampai-sampai Prana Lau langsung melonjak dan membentang ke atas langit. Singkat cerita, mereka telah selesai bertarung, Lau pun kini sudah sangat tenang, dan Adol memberitahukan kepada Lau, nama pulau terbang itu adalah Island of the God. Adol menjelaskan, biasanya pulau itu terbang di atas lautan luas, tapi sangat jarang pulau itu muncul di tempat berbeda, dan menghapus orang-orang atau sebuah wilayah. Adol selalu aktif untuk mencegah hal tersebut, tapi Adol terlambat lagi dan lagi. Berdasarkan teori, manusia yang diselimuti cahaya itu, dikatakan mereka dibawa ke Island of the God. Lau pun berpikiran, jika seandainya dia pun menyentuh cahaya itu, berarti dia juga akan berada di sana. Di sini Adol tidak membenarkan yang dikatakan Lau, karena itu bukan faktanya, melainkan sebuah teori. Lanjut Adol mengatakan, meskipun mereka yang terkena sinar pulau masih hidup, siapa yang tahu, apa yang akan dilakukan kepada mereka? Lau pun bertanya tentang apa yang harus dia lakukan. Adol memberitahukan, ada cara mudahnya, yaitu, di dunia ini ada peringkat petualang, dan Lau harus masuk dalam 10 besar untuk bisa ke Island of the Gods. Petualang adalah para profesional, yang menangani penyelidikan dan mengembangkan dari wilayah yang belum dijelajahi. Di antara semua peringkat, mereka adalah yang paling banyak anggota. Dan merupakan ranker atas merupakan para monster. Jika kau bisa mencapai top 10 di antara mereka semua, kau bisa pergi ke Island of the Gods. Mendengar penjelasan Adol, Lau pun mengepalkan tangannya sangat erat. Lalu Adol memberitahukan, bahwa Island of the Gods selalu menjadi rank pertama dalam peringkat zona berbahaya. Hampir tidak ada petualang yang berhasil kembali hidup-hidup. Apa kau masih ingin pergi? Dengan wajah tenang dan tanpa rasa takut, Lau mengiyakan pertanyaan dari Adol. Dan Adol menatap tajam niat dan tekad Lau, lalu Adol akan melatih Lau dalam kurun waktu 1 tahun mulai dari sekarang. Tapi Adol hanya bisa mengajarkan Lau menggunakan teknik pedang saja. Jika sudah melewati 1 tahun berlatih dengannya, Lau harus berjuang untuk memanjat peringkat petualang dengan kekuatannya sendiri. Ternyata Adol adalah rank peringkat pertama, dalam kelas kesatria terkuat umat manusia. Mereka pun mulai memperkenalkan masing-masing namanya, lalu saling berjabat tangan, dan Adol di sini akan melatih Lau sangat keras. Bahkan Adol mengatakan, bahwa Lau adalah orang pertama, yang telah membuat luka hanya dengan sekali tebasan. Terlihat bekas luka tebasan di dada Adol yang cukup dalam. Singkat cerita Lau mulai berlatih sangat keras, bahkan hari-harinya bagaikan di neraka, penuh dengan siksaan, demi membawa kembali orang-orang dari desa Tuli. Seluruh tubuh Lau penuh dengan luka, telapak tangan yang melepuh, kaki yang membengkak, otot robek, patah tulang, cairan merah bercucuran di sekujur tubuhnya. Siksaan itu terus berulang, namun Lau tidak pernah mengeluh ataupun untuk menyerah, tekad dan keinginan yang kuat, yang menjadi semangat Lau, untuk terus menghadapi pelatihan, yang bahkan hampir mengancam nyawanya.
Selama Lau menjalankan pelatihan, dia tidak pernah membahas lagi tentang Island of the Gods. Lau terus fokus memperkuat fisik dan memperdalam teknik pedangnya, demi mencapai tujuan. Singkat cerita, setahun telah berlalu. Adol bertanya, apakah Lau sudah siap? Dengan sikap yang dingin dan tenang, Lau menjawab, tentu saja, aku sudah siap sejak lama. Lau teringat bayangan Yuna yang mengatakan, aku ingin menjadi rengker petualang. Namun sekarang, cita-cita Yuna itu kini diambil alih oleh Lau. Yuna yang ingin pergi ke dunia luar, telah menghilang. Dan sekarang Lau juga yang akan memulai perjalanannya. Mimpi Yuna untuk sekarang, Lau yang akan membawanya. Setelah semua telah dipersiapkan, Adol mengajak Lau untuk segera pergi. Sekarang Lau sudah berusia 17 tahun. Ini sosok Lau yang sekarang, yang telah tumbuh menjadi pria dewasa. Murid pertama dari kesatria terkuat umat manusia. Petualangan Lau menuju Island of the Gods dimulai dari sekarang. Dilihat dari peta, kerajaan paling dekat dari desa Tuli adalah Kerajaan Walter. Nama ibu kota kerajaannya adalah Trakista. Bangunan megah yang menjulang tinggi ini adalah Biro Pengakuan Cabang Trakista. Terlihat di dalam ruangan, ada seorang perempuan yang ketiduran saat jam kerja, karena begitu banyaknya tugas-tugas yang menumpuk, membuatnya harus begadang semalaman. Perempuan itu bernama Luke. Dia terbangun setelah mendengar seseorang yang memanggilnya secara terus-menerus. Luke langsung terkejut, dan bergegas menghampiri sumber suara yang memanggilnya. Diperlihatkan seorang perempuan cantik yang tidak diperkenalkan namanya, maka, untuk sementara kita panggil saja dia Anna. Di sini Anna bekerja sebagai resepsionis di Biro Pengakuan. Anna sangat perhatian terhadap Luke, karena Luke sering bergadang untuk menyelesaikan pekerjaannya, lalu sambil berjalan Anna sedikit mengomelinya. Dan Luke di sini berprofesi sebagai recognizer, cara kerjanya sama persis seperti manajer artis. Di sini dijelaskan, recognizer harus bisa menilai kemampuan rengker, dan memperbarui peringkat secara cepat. Lalu, dia harus memiliki pengetahuan yang luas dan penilaian yang adil. Demi naik ke posisi, menghakimi superioritas dan inferioritas orang, maka harus melewati berbagai ujian. Hanya yang terpilih yang bisa mengambil alih. Ini adalah salah satu pekerjaan yang paling sulit di dunia. Dan sebagai recognizer, Luke adalah yang paling bawah di antara recognizer lainnya. Makanya Luke begadang terus dan bekerja keras, untuk dia cepat naik jabatan. Lalu Anna berkata, memang apa yang ingin Luke lakukan. Sedangkan, untuk naik menjadi recognizer eksklusif, Luke harus memiliki rengker yang sangat berbakat, namun Luke tidak memiliki hal itu. Luke mengatakan, untuk saat ini belum ada rengker yang menarik perhatiannya. Luke yang sangat teliti, maka Anna pun menceramahinya yang terlalu milih-milih. Luke memberi pembelaan, bukan begitu. Hanya saja rengker sekarang itu bodoh semua. Lanjut Luke berkata, dulu kompetisi peringkat jauh lebih ganas. Tapi sekarang, hampir semua tempat dalam setiap peringkat tidak berubah, jadi tidak ada gunanya keberadaan kami para recognizer. Dengan penuh harapan dan mata berbinar-binar Luke berkata, peringkat harus punya nilai dengan terus diperbarui. Anna pun hanya bisa tersenyum manis, melihat Luke yang sebagai maniak peringkat. Luke memang sudah tidak tertolong lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah ruangan. Luke bertanya kepada Anna, apakah ada seorang bintang yang menjanjikan, yang akan mengguncang peringkat. Anna pun membuka pintu ruangan itu, sambil berkata, mungkin bintang yang menjanjikan itu, ada di antara mereka. Terlihat di dalam ruangan, sudah banyak para rengker pemula yang sedang mengikuti ujian. Anna dan Luke sedikit terkejut, karena tidak biasanya yang mengikuti ujian sebanyak ini. Mereka berpikiran karena pengaruh hutan Azkaban, yang masuk ke peringkat 2, dalam zona berbahaya 2 bulan yang lalu. Lanjut Anna pun mulai menyapa para rengker yang hadir. Lalu terlihat seorang pria bernama All Darkness, peringkat ke-753 dalam Mercenary. Dia adalah pemimpin dari kelompok Mercenary Red Wolf, yang sedang naik daun. Lalu sebelahnya ada Eddie Marksman, peringkat ke-402 dalam panahan. Ayah Eddie sekarang berada di peringkat kedua, dan kakaknya berada di peringkat ke-7. Anna dan Luke pun sampai terdiam sejenak, karena begitu banyak rengker berbakat dan menjanjikan. Lalu Luke menyebutkan mereka satu persatu. Ada rengker pedagang, rengker pelaut, rengker kesatria, bahkan ada rengker pemandu. Yang diucapkan Luke semuanya benar. Anna pun sangat terkejut, dengan wawasan dan pengetahuan Luke yang sangat dalam. Lalu Luke pun semakin menyombongkan dirinya,
aku bisa mengetahui semua Ranger hanya dari penampilannya saja. Tidak lama kemudian, terlihat seseorang yang menekan bel. Maka Anna pun bergegas menghampiri orang tersebut. Ternyata orang yang datang adalah Lau. Anna pun menyambutnya dengan senyuman ramah. Lau berkata kepada Anna, bahwa dia hanya disuruh datang ke sini untuk mendaftar peringkat. Lalu Anna pun mulai menjelaskan kepada Lau. Benar sekali, registrasi awal harus dilakukan di Biro Pengenalan. Dan peringkat merupakan sistem yang diatur dan dijalankan oleh Biro Pengenalan kami. Dengan sikap dingin dan singkat, Lau berkata langsung ke intinya. Aku ingin mendaftar untuk peringkat petualang. Lalu Anna pun menyuruh Lau untuk bergabung dengan Ranger yang lain di ruang ujian. Tapi sebelum itu, Lau harus mengisi dulu formulir tentang data diri dan lain-lain. Dan biaya ujiannya adalah 300 mil. Lau pun langsung mengisi formulir dan memberikan uangnya. Tidak lama kemudian, Luke berjalan untuk menghampiri Anna, dan dia berpapasan dengan Lau yang melewatinya. Di sini nomor ujian Lau adalah 53. Luke memperhatikan penampilan Lau yang terlihat lusuh, lalu dia berkata kepada Anna. Ternyata masih ada orang desa, yang tidak tahu apa itu Biro Pengenalan. Anna pun sedikit keheranan, karena sudah lama sekali dia tidak menjelaskan tentang Biro Pengenalan. Lau terus berjalan menuju ruang ujian, sedangkan Luke membantu Anna untuk mempersiapkan ujiannya. Singkat cerita, Anna mulai menjelaskan tentang ujian Ranger. Ada 3 tipe ujian. Pertama adalah ujian tertulis, lalu ujian praktek dan ujian terakhir akan dijelaskan setelah semua selesai. Lulus atau tidaknya, tergantung dari 3 nilai yang digabungkan. Meski salah satu mendapatkan nilai yang buruk, kalian bisa lulus jika bagus di ujian yang lainnya. Ujian tertulis pun dimulai. Terlihat wajah-wajah yang pucat, setelah melihat soal ujiannya. Singkat cerita, waktu mengisi jawaban telah habis. Semua orang nampak frustasi, terkecuali Lau yang tetap tenang tidak berekspresi tertekan. Lanjut ke ujian kedua, yang akan diadakan di hutan luar kota dalam 2 jam. Selagi para Ranger beristirahat, dan menunggu ujian praktek, Anna pun mulai menilai lembar jawaban dari para Ranger, dan dibantu oleh Luke. Satu persatu mereka periksa dengan teliti, tidak ada kecurangan dan bertindak adil. Sampai tiba-tiba Luke terkejut, melihat lembar jawaban yang bernomor 53 yaitu Lau. Luke bergumam dalam hatinya, ini adalah jawaban dari orang yang memiliki mata tanpa kehidupan itu. Luke pun mulai memeriksa jawabannya, tiba-tiba saja Luke semakin tercengang lagi. Ternyata, setiap soal semuanya dijawab oleh Lau dengan tulisan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Luke sampai menghela napas dalam-dalam, setelah melihat jawaban dari Lau. Singkat cerita 2 jam kemudian. Sekarang adalah waktunya ujian praktek, di sini Anna menjelaskan, setiap peserta harus berburu harta karun. Masing-masing peserta harus membawa item yang sudah terdaftar di papan. Setiap hartanya memiliki nilai atau poin yang berbeda-beda. Terlihat poin paling besar bergambar beruang, namun yang diperlukan adalah empedunya. Setelah panjang lebar Anna menjelaskan, maka ujian praktek pun dimulai. Semua orang penuh percaya diri, mereka langsung berlarian ke arah hutan, karena siapa yang paling cepat dia dapat. Selagi para peserta sibuk berburu harta karun, Anna dan Luke beristirahat sejenak. Mereka sambil mengobrol mengenai ujian Ranger kali ini. Luke memprediksi, kemungkinan setengah dari peserta akan lulus. Bahkan Luke memuji para peserta ujian terlihat sangat hebat, namun tetap saja, dia masih belum menemukan Ranger yang menarik perhatiannya. Tidak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri mereka. Dan itu adalah All Darkness, yang pertama membawa harta karunnya, berupa biji rigil yang mencapai 120 poin. Waktu masih banyak, tapi All sudah menghentikan perburuannya, karena dengan begitu pun All sudah lulus. Di sini Anna menjelaskan, jika All masih melanjutkan perburuannya, maka peringkat petualangnya akan semakin tinggi. Namun All tidak tertarik dengan ranking petualang, dia hanya fokus dengan mercenari. Tidak lama kemudian, datang Eddie yang berlari terburu-buru. Dia terkejut, ternyata All sudah mendahuluinya. Eddie pun memberikan harta karunnya, yang berupa bulu ekor burung flock, yang bernilai 180 poin. All berkata kepada Eddie dengan nada mengejek, "Kau menjadi sombong, hanya karena sayap burung." Eddie pun membalas perkataan All, "Aku tidak menyombongkan diri, hanya saja, burung itu bisa terbang tanpa suara secepat 500 km per jam.
Matamu mungkin tidak akan bisa melihatnya. Mereka pun saling menatap tajam, dan bersitegang di hadapan Anna dan Luke. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang semakin mendekati mereka. Luke pun menoleh ke arah sumber suara tersebut. Lalu disusul dengan Anna, Ol dan Eddie yang juga ikut menoleh. Terlihat di sana Lau sedang berjalan santai, sambil menggusur seekor grizzly besar. Bahkan wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Anna, Luke dan yang lainnya sangat terkejut melihat kelakuan Lau. Di sini dengan nada pelan dan ekspresi polos Lau berkata, "Aku tidak tahu cara mengeluarkan empedu Red Grizzly, jadi aku membawa seluruh tubuhnya. Apa aku boleh melakukannya seperti ini?" Sejenak semua terdiam, hanya fokus memperhatikan beruangnya. Sampai Anna berkata dengan tergagap, boleh, tapi, dia pun masih sedikit shock." Lalu Anna memberi penilaian, 300 poin untuk empedu Red Grizzly. Semua orang yang masih berburu pun, memperhatikan Lau, karena mengalahkan Red Grizzly seorang diri. Luke pun bertanya kepada Lau dengan penasaran, "Kau hebat bisa tahu kalau bis ini Red Grizzly?" Lalu Lau menjelaskan dengan simpel, "Karena bis ini sering muncul di desa." Luke semakin penasaran terhadap Lau, lalu Luke menoleh ke arah samping dan berkata, "Hei, apa kau tidak melihat bagaimana orang itu bertarung?" Si saksi mengatakan, "Aku melihatnya dia bertarung di hadapanku." Namun saat mau menjelaskan dia pun kebingungan. "Tapi aku juga tidak bisa bilang kalau aku melihatnya. Di saat Red Grizzly menerjang untuk menyerangnya, yang aku lihat hanya saat dia menarik pedangnya, lalu tiba-tiba saja Red Grizzly sudah tergeletak." Saking cepatnya pergerakan Lau, sampai-sampai tidak bisa diikuti dengan sensor mata. Luke pun tidak berkata apa-apa, setelah mendengar perkataan si saksi. Dia hanya menatap tajam Lau tanpa berkomentar. Namun timbul dalam hatinya rasa penasaran yang mendalam. Singkat cerita 1 jam kemudian. Sekarang pindah lokasi ke arena pertempuran, untuk melanjutkan ujian yang ketiga. Sebelum dimulai ujiannya, Anna memberi sedikit penjelasan kepada para peserta yang lolos ujian kedua. Anna mengatakan, misi petualang adalah untuk menduduki wilayah, biasanya mereka sering ke wilayah yang belum dikenal. Yang menjadi ancaman yaitu bandit dan bajak laut, oleh karena itu, ujian terakhirnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Ujiannya adalah bersaing satu sama lain, ini murni untuk mengkonfirmasi kemampuan setiap orang. Jadi jangan terlalu gugup, menang atau kalah bukan persyaratan untuk lulus. Tiba-tiba saja Ol mendapat tantangan dari pria yang bertubuh besar. Sambil memamerkan ototnya, dia juga mengejek rank mercenary, yang menurutnya hanya sarang para preman yang suka menggertak saja. Pria besar itu tiba-tiba hendak memukul Ol dari belakang, dan Ol hanya menarik pedang dari sarungnya, dan dengan sangat keras, gagang pedang itu mengenai telak di dagu si pria besar, membuatnya terjungkal ke belakang. Ol pun meminta maaf kepada Anna, karena ujian belum juga dimulai, namun sudah ada perkelahian. Anna pun memaklumi kejadian tersebut, sedangkan orang yang sok keras tadi tak sadarkan diri, lalu ditandu oleh para petugas biro perkenalan. Anna memperhatikan Ol dan Eddie, yang belum memulai ujian ketiga, sedangkan Luke terus fokus melihat ke arah Lau. Lalu Luke meminta kepada Anna, agar dia bisa memutuskan lawan yang akan dihadapi oleh Lau. Anna pun menyetujui keinginan Luke. Selagi peserta yang lainnya sedang bertarung, maka Luke pun menyuruh Anna untuk mengumumkan, pertandingan yang selanjutnya adalah Ol dan Eddie melawan Lau. Jadi 2 versus 1, orang-orang saling berkomentar tentang pertarungan mereka. Sebelumnya Anna menjelaskan ujian ketiga adalah pertarungan 1 lawan 1, namun untuk Lau ujiannya berbeda. Ol dan Eddie pun begitu kesal dengan keputusan itu, karena mereka merasa diremehkan. Anna pun sedikit panik, setelah mengumumkan pertandingan mereka, namun Luke yang begitu penasaran kepada Lau, karena pada saat Lau melawan Red Grizzly, Luke belum cukup puas bila tidak melihat keterampilannya secara langsung. Dengan mata yang berbinar-binar Luke mengatakan, kalau aku tidak salah menilai, orang itu adalah monster yang sesungguhnya.